Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman setiaris, terima kasih kita sudah berkumpul di sini. Mungkin kalau perkenalkan nama saya Glora. Yang pertama, dulu saya berkenalan dengan Pak Kadawakisan dan Makiko melalui film yang lebih dekatnya melalui film, dan di Paru-Paru Project ini mungkin saya tidak bergerak di film tapi lebih ke dunia kopi karena mungkin itu dunia bisnis saya. Dan yang kedua mungkin selamat datang untuk Pak Yuichi Watanabe, tepuk tangan buat Pak Watanabe yang akhirnya bisa datang ke Ponorogo kembali ke berapa kali Pak? Sudah ini yang ketiga kali. Ketiga kali. Selamat malam Pak Yuichi Watanabe itu. Dan lanjut ke pertanyaan bahwa pertama kali ketemu Pak Kadawakisan, Pak Panglima waktu itu, saya langsung respon bahwa saya sangat tertarik karena bagaimana dulu waktu melalui film saya bisa memberikan satu pesan banyak, dan terutama juga melalui kesenian, menyampaikan banyak gagasan dan banyak hal. Dan di Porogo Art Project ini juga tentunya banyak yang saya sampaikan, banyak yang saya pengen kasih unjuk atau mungkin beritahu ke Jepang juga bahwa anak muda Ponorogo di kota tempat tinggalnya banyak sekali mereka punya gagasan di samping dari untuk menghidupi melalui ekonomi. Nah, dan salah satunya satu ruang yang kita ciptakan bersama, karena saya nggak berani ngomong saya ciptakan, tapi kita ciptakan bersama di ruang kedai kopi Segawai Kopi Sepeda itu, yang sebenarnya awalnya memang kepentingan untuk bisnis, tapi seiring perjalanan sampai sekarang bahwa kedai kopi itu cuma pelengkap, tapi ruang-ruang yang ada di satu tempat atau ruang public space di Segawai akhirnya menciptakan banyak gagasan. Selain gagasan juga banyak lapangan pekerjaan, atau melalui gagasan itu juga kita berkonsolidasi atau berdiskusi juga tentang bagaimana kita menciptakan agar anak-anak muda bisa hidup melalui gagasan-gagasan mereka. Nah, itu. Dan dengan program proyek ini Pak Kadawakisan dan Makiko, terima kasih banyak. Ini satu kesempatan, saya menganggap ini satu kesempatan, bukan masalah pendanaan atau apaan, tapi bahwa satu privilege juga ketika kita bisa bekerja sama dengan antar negara, antar budaya yang sangat jauh berbeda dari Indonesia. Itu menjadi satu environment atau lingkungan baru bagi kita, satu observasional baru bagi kita untuk mengobservasi bagaimana saling mengisi, bukan bertukar tapi saling mengisi atau saling melengkapi, bukan berusaha menjepangkan Indonesia atau mengindonesiakan Jepang gitu. Tapi ya itu, kita saling melengkapi, saling mengisi. Itu dulu cukup Pak. Ya. Kalau kepanjangan kasihan Pak Panglima nanti. Panjang memang. 最初はグロラさんと我々との出会い、映画を通じて、そしていろいろ映画だけではなくコーヒーを通じて、で私の自分で作ったのではなく仲間たちと一緒に作ったものというのを説明してくれました。で我々たちの今回の活動なんですけども、もともとポノロゴを紹介したいというのが元の発端だと私は信じています。そして今ではなんか日本とかポノロゴだとかポノロゴを日本にしたい、それとも日本をポノロゴにしたいとか、そういう意見とかもちらちら耳にします。それはこのアートの場では関係ないと思います。単純にもっと知りたい、単純にもっと分かりたい、単純にもっとお友達になりたいというのが、我々の企画の中に描かれているメッセージであって、そしてこの出会いからまた何が生まれるのかっていうのは一人一人の自由、そして一人一人の実力なんですね。ですから、本当に皆さん門脇さん、舞子さん、このような機会、そしてチャンスを我々ポノロゴの若者に与えてくれてとても感謝していますです。Terima kasih Mas Dora.
Dan yang kedua tentunya kami berharap dan mungkin wajib ya. Ke depan mungkin kita bisa saling berkolaborasi berkelanjutan dan tentunya juga mungkin semua berharap bahwa tidak seperti yang Mas Toket bilang tadi bahwa tidak berhenti kita cuma mengenal saja, tapi bagaimana kita bergerak bersama atau berkelanjutan juga. Dan saya membetulkan tentang bagaimana pernyataan Pak Kadawagi tentang siapa tahu nanti beberapa tahun ke depan juga kita mengalami sama seperti Jepang, karena memang juga kalau kita membaca banyak hal dari anak muda atau mungkin gerakan-gerakan atau gagasan-gagasan juga hampir sama sevisi, bagaimana kita mengisi ruang-ruang ini agar tidak kesepian. Dan juga saya membenarkan tentang bagaimana Mas Kukoh tadi bahwa kalau ngomong Ponorogo, bahwa yang saya ketahui tentang anak-anak Ponorogo itu suka nongkrong memang benar, karena memang kita nggak bisa diem. Bagaimana sebuah seni atau sebuah gerakan itu satu medium paling efektif untuk mengumpulkan banyak hal di dalam satu perkumpulan itu. Maka mungkin dan ini saya ingin ngasih tahu tentang ke Pak Kadawagi-san dan Maku bahwa Ponorogo seperti ini. Mungkin ya kita saling bisa mengisi itu juga. ポノロゴではさっきトキトさんが説明したように、今はもうお友達の形をして、で次どうしますか、何を目指しますかに、みんな努力しているんですよね。そもそもポノロゴの若者というのは毎日会ってるし、同じようなことを話しているし、そして集まりの中でもくだらないことを喋っているようにいるんですけども、重要なのは顔を合わせて会って何が起きたか、そして理解し合う時間と心の余裕だと思います。それがポノロゴの一人一人が持つ力だとも私は思っているし、これから皆さんと知り合ったことで何ができるか、そして何が一番いいのか、そして正しいかどうかを語り合える新しいお友達、友人ができたと、そのような感じがしてならないです。これからも、新しいアイデアを作れるきっかけを、見つけることができたら嬉しいだと思っています。Dan yang ketiga, apakah ada pertanyaan dari Pak Kadawagi sama Mas Makiko? Biar nggak tegang. Oke. 今ククさんとかトキットさんとかグローラさんが個人の体験を話してくれたと思うんですけど、本当にそれが大事だなっていうふうに思っていて、できればそれが、数が大事なわけじゃないですよ。もちろん数が大事なわけじゃないけど、なかなかそれに出会わないような人に一瞬でも本当にちょっとでもいいから積もっていくような形で何かできればいいなっていうのはすごく話を聞いてて思いました。私も皆さんと会っていろんなところに連れてってもらってノンクロンしてコーヒー飲んでっていうのが本当に一個一個、あとネンシーっていう名前ももらって、それがすごく心に積もっています。そういうものをなかなかそれに出会えない人にどれだけ届けられるかっていうことを皆さんと考えていきたいなっていうふうに思いました。Jadi tadi juga mendapatkan penjelasan atau komen dari Mas Tokit, begitu juga dari Mas Glora. Saya sependapat dan sangat-sangat merasakan makna dari bukan jumlah yang kita cari, bukan jumlah banyaknya ide, tetapi bobot daripada hubungan yang bisa kita ciptakan dan yang kami rasakan. Saya sesampai di kota Ponorogo diajak keliling berbagai tempat, diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan berbagai insan, sehingga saya memiliki kesempatan untuk berkenalan dan melihat langsung dan merasakan langsung seperti apa atmosfer yang saya lalui. Terlebih lagi di kota ini juga saya mendapatkan nama kedua, saya dikasih nama Ningsih. Saya merasakan menjadi bagian dari kota ini dan
semoga apapun yang saya dapatkan bisa saya kembalikan dalam bentuk yang membuat semua bisa selangkah lebih baik dan membuat kita bersama maju untuk yang kita pernah idamkan. Haruki-san, komentar dozo. Atau sutrismo. さっきみんないつもこういうふうにしてるのかと聞いたのはですね、日本でもこうアートを志す若者とかいっぱいいるわけですけど、なんかこう30代40代ぐらいで辞めちゃって、お仕事してで今日は仕事があるから行けないみたいな状況が非常に多いと思うんですね。で一方で僕は何を犠牲にしてもアートの方を優先してしまうんですが、そうすると僕はすごいマイノリティというかちょっとおかしい人みたいな感じなんですね。いや今このインドネシアに1ヶ月来てるっていうことからしてものすごいおかしいんですけど、でもそういうのをね許していく社会にしないと日本はこれからやっていけない。もう今2人に1人がんでがん患者とかですね、あともう今夏ものすごい暑いのは多分なんかみんな冷房を使ってるからじゃないかと思うんですけど、だからどんどん便利とか経済効率とか頑張ってそっちに進んできたことが本当に正しかったのかということをですね、このアートの世界からちょっと垣間見ていきたいなと思っています。Kalau saya boleh berucap tentang temuan saya di Kota Ponorogo, pemudanya begitu akrab dan memiliki waktu untuk nongkrong, berjumpa sesama, memiliki waktu kebersamaan. Tetapi di Jepang yang saya lihat dan saya rasakan adalah seusia angkatan muda dan seniman di Jepang itu tidaklah selalunya bisa meneruskan cita-cita awal, cita-cita seni yang mereka miliki saat muda dan dapat meneruskannya sampai ke usia tua. Kebanyakan di usia sebelum mencapai 30, cita-cita seni ataupun kebiasaan seni yang dia pernah idamkan itu terpaksa dia menyerah. Baik itu karena keuangan, baik itu karena lingkungan kerja, baik itu karena tuntutan karir. Di sini kita bisa nongkrong sampai dari matahari ada sampai matahari tidak kelihatan dan tiba-tiba muncul lagi. Tetapi di Jepang baru jumpa, maaf saya meninggalkan, saya harus pergi ya, tidak bisa lama-lama dengan teman-teman, mohon izin pergi dan tinggal saya sendiri. Itu hal yang lumrah di Jepang. Bahkan saat ini saya sudah hampir 1 bulan di Indonesia, jangan-jangan saya juga termasuk menjadi kategori orang Jepang yang berbahaya, meninggalkan komunitas dan meninggalkan pekerjaan dan berlama-lama di Indonesia. Itu mungkin saya sudah dicap orang yang gawat di mata sesama seniman yang saya kenal di Jepang. Di Jepang mereka masing-masing menghidupkan AC karena tidak sanggup menahan panas dan mereka lebih senang berdiam perorangan. Tetapi di sini tidak, di sini semua bergabung untuk mencari tempat di antara teman-teman yang dia cintai, teman-teman yang dia kenal dan dia sayangi. Hal-hal seperti ini yang membuat saya merasa jadi bebas dan merasa jadi nyaman, sehingga saya juga bersemangat untuk meneruskan apa yang saya gemari, yaitu seni itu sendiri. Yes, yeah. Oke, itu tadi dari Mas Glora yang kemarin programnya sudah berjalan ya kemarin. Ada lagi teman-teman? Oke, dari Home Pimpah ya, silahkan Mas Angger gantian dulu biar Mas Angger sekalian. Ini salah satu player dari Home Pimpah Keroncong ya, musik keroncong. Ya, perkenalkan nama saya Angger Pararaton Sadewo. Kebetulan saya juga anggota dari Stearis juga saya. Untuk mungkin pembukaan agak sedikit lucunya, kenapa teman-teman Ponorogo itu
waktunya 24 jam tadi dari pagi sampai menuju pagi itu. Mungkin karena kurangnya pekerjaan juga. Juga mereka juga bingung mau ngapain. Itu. Jadi ya mungkin saya juga kebetulan jurusan saya etnomusikologi yang tidak tuntas mungkin karena saya tidak tuntas. Dari sedikit ilmu etnomusikologi mungkin yang saya sampaikan begini. Kenapa masyarakat khususnya di Jawa itu sering terjadi kerumunan, sering jadi ngumpul itu keseniannya juga seperti itu. Keseniannya gamelan. Gamelan di situ yang main itu itu kan banyak orang dan dia saling bersinergi juga. Ada peribahasa Jawa itu makan nggak makan yang penting kumpul juga gitu. Yang penting kumpul gitulah. Aura kumpulnya ini yang sering mungkin nenek moyang saya dulu belajar ini menemukan ini itu sedikit unik atau sedikit apa ya? Yang nggak punya gawean itu tadi juga nenek mungkin terus menemukan ide-ide yang semestinya seniman-senimannya itu secara berkreativitas juga rileks, sangat-sangat rileks gitu ya. Nggak ada tekanan, nggak ada apa. Ini laku nggak laku yang penting berkarya gitu aja. Kalau di sini seperti itu mungkin. Terus saya ada pertanyaan. Ada Wang Sinawang mungkin, saya juga nggak tahu di Jepang seperti apa gitu. Apakah seniman yang ada di Jepang itu tingkat kemakmurannya juga jauh daripada Indonesia? Saya mau bertanya itu dulu mungkin. Warewareの祖先も、ごめんなさい、祖先じゃない、我々のことわざでも、食べる食べないかかわらず、みんなに集まるだけでお腹がいっぱいっていうことわざがあるんですね。意味は、とにかく集まって、親しくして情報を集めて何ができるかって伝う。ジャワの音楽のにもあるじゃないですか、ガメラン。それも一人ではできない。みんなでやらないとできない。だからみんなっていうのがコミュニティベースの考え方として、ここでは一人では何もできない。だからみんな集まるという心がけを持っています。あと、最後の質問であったんですけども、日本の方はアートでいろんな表現をできる力を持っています。それは日本のアーティストさんたちが経済的に強いからですか？今のアーティスト、日本にいるアーティストさんたちっていうのは自分が好きなことをやれるだけの力を持てるきっかけっていうのは経済の他に何かありますか？知りたいです。まあ人のことはよくわからないですけど、ずっとまあなんていうんですかね、まあいろいろ言われながらやってきました。もうちゃんと働いたらとか、でもまあなんとか僕はやってこれてしまったんですが、これがまあ普通だとは思いませんが、まあダラダラしてるとなんかものすごく言われそうな気がしますね、日本だと。ちゃんと働きなさいとか。はい。Ini bukan ikut ya. Saya juga dibuat mikir. Saya tidak bisa bercerita banyak tentang seniman-seniman lain kecuali saya. Seperti apa kemampuan mereka, seperti apa penghasilan mereka. Tapi satu hal yang pasti, saya juga termasuk yang sering sekali diteriaki, baik itu oleh orang rumah ataupun oleh keluarga, kamu kerja kenapa sih?
kerja yang betul kenapa sih? Apa nggak ada pekerjaan lain yang lebih pantas buat kamu? Itu selalu disampaikan kepada saya, tapi kenyataannya sampai hari ini saya mengerjakan sesuatu yang saya cintai dan saya suka, dan sejauh ini saya masih duduk dan masih sempat ngobrol sama teman-teman semua. Apakah saya orang yang berlebih? Saya nggak tahu, tapi rasanya saya termasuk yang paling banyak dimarahin untuk mencari pekerjaan lain. Artinya apa? Dia kan seniman nih, tapi ada orang lain yang paling dekat sama dirinya, ada orang lain yang peduli sama dirinya untuk mencari pekerjaan yang lain. Jadi kalau misalnya seperti persepsi Mas tadi, di sana orang seniman berkecukupan semua, itu saya rasa berlaku universal juga. Ada yang sukses ya banyak kan, yang tidak ada ya tidak ada. Dan Pak Kadoaki merasa dianya selalu dimarahin untuk disuruh untuk mencari pekerjaan baru. Jadi dengan analogi seperti itu kita bisa menangkap maksudnya, bahwasannya beliau juga bukan yang kategori yang senang sekali.一般的には後で食ってる人はほとんどはいないですね。なんか教えてとか他の職業をやってとかっていう人がねほとんどですね。Jadi pada kenyataannya tidak menutup telinga dan mata, seberapa banyak pelaku seni yang bisa makan dari karyanya, saya rasa tuh di dunia tidak ada. Semua pelaku seni itu pasti ada pekerjaan lain, dan seni adalah bagian daripada kegembiraan dan bagian daripada yang biasa dikerjakan karena senang, bukan karena bisa mendapatkan atau menghasilkan sesuatu. Kalaupun ada seni yang dapat menghasilkan sesuatu dan menopang kehidupannya, itu karena faktor kebetulan dan rezeki dia, dan tidak bisa diukur dengan jeripayah dia. Itu yang Pak Kadoaki ingin sampaikan. Mohon maaf bila analogi yang saya sampaikan dan terjemahkan ini adalah kekeliruan sedikit. Ya, terima kasih. Itu berarti ya, kenapa saya membuka dengan Wang Sinawang itu tadi, karena biasanya atau saya sendiri mungkin pernah merasakan, wah penak urip ning Jepang gitu loh. Jadi seniman ning kono kayak luwih makmur gitu. Pada kenyataannya ya kita sama aja gitu. Sama aja gitu. Di Indonesia pun seperti itu juga, dengan pressing-pressing lingkungan yang mungkin bagi lingkungan atau sekitar itu bicara seniman itu gawean opo dan sebagainya. Itu pekerjaan yang apa sih seniman itu tidak makmur menurut mungkin orang-orang yang tidak memahami mengenai itu juga gitu. Jadi ya garis besarnya adalah kita sama aja gitu. Kita sama aja. Terus mungkin tambahan pertanyaan lagi, di Jepang itu apakah tiga yang saya sebutkan corporate atau pemodal besar dengan birokrasi dengan seniman sesinergi apakah kalau di Jepang? Hubungan itu, hubungan tiga ini, kerjasamanya seperti apa? それだとインドネシアと日本のアーティストの活動っていうのはさほど変わらないんですね。アーティストで続けられる人もいれば、他のサイドジョブ、他の仕事をしなければその好きなアートをやっていけない、やれない人もいるっていうことが知ることができて、アーティストっていうのはどこの国も変わらないんだなっていう印象が持てました。で、次の質問なんですけども、企業とアーティストはどういう関係にありますか、日本では。例えば企業はアーティストを求めているのか、それともアーティストが企業の支えがなければ続けられないのか、それとも私が考えている質問自体間違っているのか、その情報の自体を少し知りたいです。Makasih Mbak. 企業がスポンサーについてるアーティストいると思いますが、僕の知り合いで一人映像作家でいますね。なんかその例えばね、アーティストだけじゃなくてもアイドルとかでもいいんですけど、なんかこう一つアイドルとかアーティストっていうイメージがあって、例えばみんなにものすごい超人気で
ちやほやされるとか、すごいもう誰でも知ってる有名人とか、そういうんじゃないアーティストやアイドルがいてもいいんじゃないかと思うんですよね。むしろそういうのを作っていくのが創造性なんじゃないでしょうか。だからそのアートっていうものがあるっていうよりも、自分がやりたいものがたまたまアートだったって気づくっていうんですかね。いわゆるアーティストになりたいのか、なんかもうやらざるを得なくてやってたのが世間的にはアーティストと言われてるのか、そこが重要な気がしますね。でもしあなたがやりたいことがアーティストというふうなもので尊敬されたいならば苦しいかもしれませんが、やりたいことをもうやらざるを得ずにやってることがたまたまアーティストであったならば、それは生き方なのでもう変えることもできないし、一生続けられるんじゃないでしょうか。Apakah menurut Anda seniman itu adalah mereka yang didukung oleh badan atau perusahaan yang raksasa? Apakah seniman itu adalah mereka yang merintis dan membuat suatu karya harus untuk orang lain, atau karya itu harus diakui oleh orang lain baru dia disebut oleh seniman? Bagi saya, tidaklah seharusnya orang yang dibesarkan oleh sesuatu lembaga atau perusahaan atau apapun itu, dan dia dinyatakan oleh seniman, dan karena dia dikenal oleh banyak orang dan dia mendapatkan predikat seniman, saya tidak merasa itu adalah terjemahan tertepat untuk dapat menjelaskan itu adalah seniman. Seniman mungkin sesuatu yang harus bermula dari sesuatu yang sulit, tidak dipahami oleh orang lain, bahkan tidak pernah dipuji sekalipun, atau mungkin dia juga tidak bisa berdiri dari hasil karya yang dia ciptakan. Hidupnya susah. Saya lebih senang dikategorikan dengan seniman yang susah, tidak ada penghargaan dari orang lain, tetapi bila saya bahagia dengan semua jerih payah dan usaha yang saya curahkan itu menurut saya sudah maksimal, di poin itu saya bisa menyatakan diri saya sendiri seniman. Jadi tidak perlu ada pengakuan orang lain, tidak perlu ada dukungan orang lain, dan yang pasti dalam keadaan terburuk sekalipun orang tidak mengenal saya sebagai seniman. Tetapi satu hal yang pasti, saya telah bahagia dengan ukuran seni yang saya punya dan coba saya ekspresikan. Itu menurut saya. Maaf ya, susah ya. Oh ya, mungkin ya itu alasan kita, Bang. Jadi kenapa kita itu pulang di Jogja, kita pulang Ponorogo itu ada suatu alasan. Saya sama Mas Andri itu sama teman-teman juga, kenapa kita tidak terlalu tinggi dulu. Kita tidak terlalu tinggi dulu menuju spek-spek seni sing taruhlah berpameran seni rupa itu melalui lukis kanvas seperti layaknya di kota-kota besar yang sudah terselenggara dan sudah menjadi kultur seperti itu, sudah menjadi budaya seperti itu. Makanya kita gimana caranya mengemas, kita menjadikan seperti masyarakat, biar lebih seni kita itu dekat dengan masyarakat. Salah satu key-nya itu, kuncinya itu seni yang dekat dengan masyarakat gitu. Saya pelajari sama teman-teman termasuk Agra, Mas Andri dan teman-teman juga itu gimana sih kita menemukan seni yang dekat dengan masyarakat, tapi itu masih di dalam lingkungan packaging yang baik gitu. Yang kita lakukan Tetenger ini, kita melakukan seni mural. Itu mural itu di Ponorogo ya sudah banyak. Sebelum ada Tetenger ini ya banyak. Tapi untuk menuju di desa, di kampung itu kan belum dilakukan gitu. Dari situlah kita tahu prosesnya masyarakat, prosesnya tentang menggambar tembok dan sebagainya itu seperti apa. Jadi masyarakat sini jadi tahu semua. Saya tidak
saya sama teman-teman itu belum mungkin atau belum sampai ke titik Ponorogo kota dan sebagainya cara berpikirnya, tapi kita awali dulu dari lurung yang kecil ini untuk masyarakatnya biar paham benar tentang gimana sih maksudnya teman-teman setiaris, seni itu seperti apa gitu. Karena kembali lagi kalau kita juga tidak berada di lingkungan yang baik juga, lingkungan yang sehat juga, kita untuk berkarya itu pun juga kita susah gitu. Kita juga susah gitu. Apalagi masyarakatnya tidak paham itu kan. Lah, ini tuh kita coba, kita belajar mengamati masyarakatnya. Bagaimana masyarakat dan ini layak enggak ini dikasihkan di sini gitu. Nah, makanya pertanyaan saya kenapa corporate terus ke pemerintahan birokrasi dengan seniman itu saya tanyakan tadi. Saya punya gambaran di Korea. Mungkin ini entertain ya, mungkin Korea sekarang kan banyak masyarakat Indonesia yang mengagumi Korea. Mengagumi Korea dengan kecantikannya mungkin, dengan kegantengannya, bahkan sampai produk-produk kecantikan itu hampir semuanya Korea. Tolak ukurnya mungkin masyarakat Indonesia saat ini ganteng maupun cantik itu Korea gitu. Ya, yang ini kan di Korea ada mungkin grup BTS dan sebagainya ini yang dijadikan ambasador negaranya. Untuk dia melalui seni K-pop itu sampai efek dominonya sampai ke negara-negara mungkin Indonesia, Asia, di Indonesia sampai banyak yang tergila-gila tentang itu dengan cara dia. Jadi ada kawan saya diceritain di sana tentang corporate, kepemerintahan dan seniman ini bersinergi itu dilakukan di sana dan besar-besaran di sana gitu. Dan jadi efek dominonya kita malah jadi tidak pede atas kita sendiri gitu sebagai warga Indonesia mungkin ya. Kita bangga dengan Korea dan sebagainya itu. Mungkin kenapa pertanyaannya saya arahnya ke situ salah satunya itu, Bang. Singkatnya yang dimaksudkan oleh Mas Angger ini tuh kayak gini. Jadi memang pertanyaan tadi arahnya adalah kita ingin mengetahui sebenarnya kultur atau ekosistem kesenian yang ada di Jepang dengan ketika perbedaannya dengan apa yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kalau misalkan apa yang dibaca dari Pak Kadawakisan tadi adalah bagaimana kehidupan mandiri dari seorang seniman itu sendiri gitu kan. Dimana yang penting adalah diri sendiri puas dulu lalu baru ke orang lain. Nah, mungkin ada perbedaan di sisi apa yang sedang kita lakukan di sini, yaitu bagaimana kita ini sedang membangun suatu ekosistem berkesenian yang bukan hanya secara mandiri, tapi juga dekat dengan masyarakat, sehingga seorang seniman ini mendapat dukungan dari masyarakat yang di sekitarnya. Itu dulu, Mas. Bentar Mas, tak tambahin dulu ya. Oke. Bukan bermaksud membandingkan dengan Korea, cuma ada sedikit yang pernah kita pelajari bahwasannya mengenai adanya kerjasama antara berbagai lembaga dalam suatu negara untuk mendukung suatu seniman itu berkarya, nyatanya mampu untuk meningkatkan perekonomian daerah sekitarnya. Dan itu yang mencoba kita coba belajar dari segala macam semua area, semua negara melalui culture-nya seperti apa, dan juga tidak meninggalkan culture Indonesia sendiri agar tetap pede untuk menjadi Indonesia. Indonesia. あと自分のキャラどうやったら自分のキャラを守れて、そしてたくさんの人に伝播できますかだと思います。
それはそのどっちかなんじゃないですかね。自分がやりたいことと、たまたまみんなが好きなことが合ってるっていう幸運な人もいると思いますけど、大概は自分がやりたいことはね、そんなに多くの人が愛してくれない、いや自分がやりたいことであったら愛されなくてもやったらいいんじゃないでしょうか。でみんなに愛されたいなら愛されるようなことをやったらいいんじゃないでしょうか。Disukai dan dicintai tidak selalu berbanding lurus. Disukai itu kan belum tentu dicintai, dicintai juga belum tentu disukai. Begitu juga disukai itu belum tentu menghasilkan dan belum tentu dia dapat mendapatkan suatu manfaat daripada kesukaannya yang disukai oleh lapisan masyarakat yang begitu besar misalnya. Dan itu tidak berbanding lurus juga dengan kualitas yang dihasilkan dari jenis seni yang dihasilkan oleh seniman itu tadi. Intinya saya lebih melihat itu sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap suatu bentuk ataupun sesuatu yang sudah jadi, yang diciptakan oleh banyak orang dan bukan warna asli daripada si seniman itu sendiri. Si seniman tidak akan pernah peduli dia disukai atau tidak, seniman tidak akan pernah peduli bagaimana perasaan orang lain, seniman tidak pernah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Dan saya rasa itu yang baru betul-betul seniman. Di luar daripada itu saya rasa itu jadi-jadian. Oke, sudah cukup? Oke, itu dulu. Oke, saya rasa juga karena sudah 1,5 jam kita berbincang. Ya, mungkin terakhir ada gini aja deh. Saya ingin mendengar mungkin beberapa kalimat dari Kadawakisan ataupun Makiko-san yang ada di depan sini mengenai apa harapannya dengan kerjasama antara Kesenuma dan Ponorogo, bisa ngomong ke kamera ataupun ke teman-teman yang ada di sini. 皆さんにメッセージを送りたいんですけども、どうぞ。気仙沼の人たち、気仙沼にいるの人たちにメッセージをどうぞ。です。なるほど。なんでしょうね。多分ポノロゴからポノロゴに限らずかもしれないですけど、ポノロゴから気仙沼に行った人はもしかしたら自分たちが原因というか理由で私たちがここにいるっていうことは知らないかもしれません。全然気づかないでこのことが起こってるかもしれないんですけど、ここからどこかへ、気仙沼とかいろんな地域に行くって皆さんが決めたことで今ここの瞬間があるんだと思うので、すごくそれには感謝というか敬意を表したいなと思います。皆さんが動き始めたことで私たちも動き出しました。Pesan yang ingin saya sampaikan adalah salam dan salam semangat dan terus berjuang dan bergiat untuk mereka-mereka yang di Kesenuma, pemuda Ponorogo yang ada di Kesenuma. Berkat Anda-Anda semualah menjadi alasan kenapa kami sekarang ada di Ponorogo. Mungkin Anda-Anda tidak akan pernah tahu kami siapa dan ngapain di Ponorogo, tapi satu hal yang pasti, kalau bukan karena jerih payah Anda yang menciptakan Anda berada di Ponorogo sehingga kami tahu Anda di sana, kami juga berusaha semaksimal mungkin supaya keberadaan Anda itu dihargai oleh teman-teman warga di Kesenuma, begitu juga orang-orang di Ponorogo bisa tahu Kesenuma itu seperti apa dan usaha seperti apa yang Anda perjuangkan di tempat kami. Semoga kami juga bisa mendapatkan dorongan dan tenaga seperti kekuatan yang Anda peroleh saat ini. 今回ですね、このポノロゴアートプロジェクト、なんかやったら
そういう、日本に行ってきた人、何人かは会えたんですけど、会うだけじゃなくて一緒になんかできるのかなとちょっとうっすら思ってたんです、なかなかそこまでいかなかった。その日本とか外国に行ってきたっていうその価値をなんか一緒にこのポノロゴで作りたいなと思っています。ぜひ次回があるとしたら、その辺で一緒にやりませんか？ Pesan dan salam saya untuk semua warga Kota Ponorogo yang sekarang sedang bekerja di luar negeri dimanapun dianya berada. Saya berharap Anda tetap bersemangat dan tetap sehat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Bila mana saya juga bisa berperan untuk ikut membantu dan menyampaikan apa yang sedang Anda kerjakan dan kami bisa sampaikan melalui apa yang bisa kami sampaikan, maksudnya wujud seni ya. Saya ingin tahu dan saya bersiap untuk menjadi jembatan supaya suara Anda dapat didengar oleh orang lain atau lebih banyak lagi orang lain. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Ya, saya mewakili teman-teman yang ada di sini semuanya, Mas ya, mengucapkan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari kita ya. Juga terima kasih banyak untuk cinta kasih yang telah dibagikan kepada kita semua dari Jepang ke Indonesia maupun dari teman-teman di Indonesia untuk Jepang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih. Oh, masa Pak? Oke. Oke. Oke, Yuichi Watanabe. Ya. Jadi memang ada 3 orang yang datang ke Indonesia, ada Yuichi Watanabe, ada Atsushi Kadowaki-san, ada juga Makiko Nakagawa ya, yang akan di sini sampai tanggal 23. Dan sekali lagi teman-teman, saya mau mengingatkan bahwasannya kita masih ada pameran batik Sintas Kelintas ya, yang akan dilaksanakan sampai tanggal 23 Juli 2023, tentunya bekerja sama dengan Bang Artaya, Ichiban Community Foundation, lalu ada Warung Kelangenan, Batik RDK dengan media partner kita juga ada Ponorogo Jalan-Jalan, Visualancers Ponorogo Trending, lalu ada ICWP dan juga Asli Ponorogo. Buat teman-teman semuanya yang mau bergabung ke pameran ini, kita buka mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, tentunya di lantai 2 Setiaris Art Space. Jadi teman-teman, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan juga besok masih ada Warung Jepang ya. Ayo Warung Jepang for tomorrow, right? Besok ada Ayo Warung Jepang, oke? Oh ya, sama satu lagi dari Multimedia Man1. This is supporting for one of high school in Ponorogo. He has a live streaming. Yeah. So thank you untuk teman-teman dari Man1 Ponorogo. Untuk itu teman-teman, sampai jumpa lagi. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah hadir juga terima kasih, dan selamat malam.